anak dari teman kita juga. Sebenarnya saya merasakan jadi dianya juga sih ya, anaknya sudah besar dan pasti juga nggak mau begitu, anaknya juga mungkin juga tidak mau seperti itu. Iya, tiba-tiba ketahuan banyak orang. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu tuh lebih ke, kalau saya kan pernah di umuran segitu ya, lebih ke keren-kerenan, habis itu mau dianggap, habis itu mau ya seperti itulah. Cuman ketika sudah beranjak lewat usianya, kita yang malu sendiri saat dengan semua apa yang kita pernah perbuat dulu lah, mau berantem, mau apa, mau apa, mau apa. Cuman balik lagi, saya di sini itu benar-benar saya itu mensosialisasikan ya, karena sekarang udah lumayan zamannya kan, kita media sosial ya, mempengaruhi orang itu sangat mudah sekali, berbahaya. Yang positif jadi positif, yang negatif jadi negatif. Nah sekarang saya di sini tuh gimana caranya kalau memang ini bullying itu berbahaya ke depan, menyangkut psikis sama juga mental orang itu tersebut. Dan saya pun juga pernah membuli orang dulunya, dan saya juga udah minta maaf juga ke orangnya. Dan itu ngebekas di saya sekarang gitu loh, sampai sekarang ngebekas banget, makanya saya minta maaf terus sama dia, menyesal sama, sampai sekarang saya selalu minta maaf sama dia. Ini zaman sekolah. SMP. Ada karma yang diterima mungkin kabarin. Hah? Ada karma yang diterima mungkin. Banyak lah, masalah gua apa aja ya. banyak semua, tapi kan pelajaran ya. Kalau saya lebih ke arah ketika memang beranjaknya saya ketika dapat ujian, yang mungkin itu ya mengikis orang dosa-dosa yang lama. Tapi balik lagi, ketika saya membuli ya ngerasanya juga itu lucu. Itu lucu. Cubit. Habis itu ya biru-biru. Karena emang dia gendut. Dia gendut, dia lugu, dia culun gitu ya, dicubit di ini. Nah dia tahu kok, dia saya selalu bilang sama dia, saya selalu minta maaf sama dia. Namanya Sekarang masih gemes nggak? nah, Masih pengen nyubit nggak? masih gendut orangnya. Terus responnya gimana nih? Cuman ya dia juga pasti nonton kok, namanya Revelino. Jadi dia kalau misalnya nonton juga dia tahu saya itu benar-benar minta maaf, dan ngebekas banget di saya sampai sekarang. Apalagi ketika baca kemarin berita ya, waduh, pasti orang-orang itu keren-kerenan doang, nggak tahu akan menyebar seperti ini, tiba-tiba jadi besar. Ya tapi itu kan peringatan buat kita semua ya, untuk ya tahulah kalau itu tidak baik. Atau bareng-bareng. Banyak rame-rame, cuman saya yang paling parah. Saya paling parah, saya paling parah lah. Biru-biru, dan buat saya itu lucu, disingkat jatuh gitu ya. Buat kita lucu, karena ya gimana ya, karena kita nggak di pikiran sekarang, nggak di pikiran setelah itu. Cuman ya ada orang yang bisa dilucu-lucuin, ya dibilang yang itu nggak tahu, tiba-tiba dibilang itu adalah bullying ya. Mungkin dulu edukasi bullying belum ada. Belum. Dulu kan zamannya tahu, zamannya berantem, nggak ada. Obat. Iya, nggak ada yang polisi. Dulu mah berantem polisi nggak ada. Ya, Tapi ketahuan guru nggak waktu habis bullying? enggak. Karena emang suatu hal yang biasa. Dulu kan ada ospek aja kita tahu. Kalau mau masuk kuliah aja ospeknya kan gila banget. Sampai kita juga nggak mau ospeknya. Nggak mau gue ospeknya parah banget. Nah dulu mah kayaknya lumrah kalau dulu. Malah kayak buat laki-laki tuh mental lah istilahnya. Tapi kalau kalian sendiri setuju nggak sih pelaku bullying yang seperti case dialami oleh Bang Sunan, Iya. anaknya dan yang di dikeluarkan? Kalau saya lebih ke musyawarahnya, mereka anak-anaknya tidak mau di posisi itu. Mereka tidak berpikiran panjang untuk tiba-tiba jadi seperti ini. Saya pun ya gimana ya, kayak yang kemarin aja yang dia injek kepala yang waktu bapaknya akhirnya di penjara. Mana mau dia tiba-tiba dengan salah bapaknya di penjara sampai sekarang lagi masalahnya, kekorup segala semuanya. Itu hanya sial aja, dia tiba-tiba jadi lebar gitu merembet kemana-mana. Tapi ada yang sampai meninggal Pak. Iya itu dia, jadi kan sebenarnya semua itu teguran ya, balik lagi kita menyikapinya gimana tentang masalahnya. Kalau saya pribadi sih pasti kok orang-orang anak-anak itu tidak mau menjadi sebesar ini. Mungkin tapi ini teguran buat mereka, yang saya bilang pasti mereka segera. Iya. Dari orang tua tindakan sih yang diterapkan ke Mbak Ina supaya anak itu di sini jangan main amen dan tanda kutip dapat bully orang. Itu dia, sekolah harus benar, sekolah itu dalam arti pemilihan sekolah ya. Pemilihan sekolah itu berpengaruh banget buat saya ya. Saya sekarang Kiano SD aja saya udah mikirnya mana ya. Karena saya, maaf ya, saya bilangnya kerusak ya, apa enaknya ya. Saya bandelnya karena saya
Iya, salah bergaul. Iya, Itu karena masalah bergaul bukan karena pasti. masalah orang tua. Ya, ajaran orang tua nomor satu. Orang tua itu jadi fondasi kita atas sopan santun, adab segala semuanya. Yang berpengaruh setelah itu adalah lingkungan ya sekolah segala semuanya. Tapi ketika lingkungan ya itu kita berantakan, untuk balik lagi ke baik itu harus tahu fondasi. Kalau fondasinya agama, orang tua baik itu gampang banget baliknya. Tapi kalau fondasinya sudah salah dari awal ya orang tua itu nomor satu buat saya ajarannya. Saya worry juga kan sih Kak Piano kan gemes gitu, maksudnya takut teman-temannya pada gemes juga nih Kak Piano ya mungkin antisipasi Mas Bayu mungkin mengajarin piano seperti apa di sekolah harus bagaimana kalau ada teman-temannya yang belain Nggak bisa bela diri gitu. Saya udah kebayang sih, maksudnya kita udah kebayang kok nanti akan seperti apain. Kalau anaknya laki-laki ya pasti ditakutin, tapi kalau anaknya tiba-tiba biasa aja dia akan bilang, ya anak artis tuh si ini ya ini. Nanti dia dibully juga, tergantung dari anak itu menyikapinya gimana. Kalau saya sebagai orang tua, saya sudah siap apapun yang terjadi. Kalau kita kan ya kalau kita laki-laki mah kita kayaknya strategi ya di kepala kita ya. Kalau gini gini, kalau gini gini gini, kalau gini. pianonya Mas Bayu. Piano nanti di sekolah kalau ada temennya Ya, cara ngasih Iya, tahunya cara seperti ngasih apa? tahunya gimana Mas Bayu mungkin bisa menasihati. Separah apapun anak ngelakuinnya, separah apapun kesalahan anak, kita sebagai orang tua tidak boleh marah benar-benar nggak bisa. Apalagi zaman sekarang harus dirangkul semuanya, dirangkul benar-benar kayak malah dia yang harus sadar gila gue udah begini masih diginin sama orang tua gue ya, tapi nggak bisa dimarahin. Zaman sekarang ya, dulu mah bisa diselpet pakai ikan pinggang segala semuanya kita denger Ngalamin, bro. kita sama orang tua kita ya seperti itu berarti kita jadi takut, tapi zaman sekarang mana bisa. Tapi maksudnya ngajarin piano kalau misalnya nanti dicubit temennya harus ngapain? Iya, Marah atau mungkin bela diri mungkin. Terlalu dini mas bro, sekarang masih pembentukan dianya. Kalau misalkan sama orang tua cium tangan sama orang tua, kalau di high balas high-nya, nggak boleh begitu, nggak boleh sombong, itu kan dasar banget. Nah dasar-dasar itu yang kita tanamin dulu, dia nggak bisa yang langsung. Tapi kalau waktu itu orang tua kan nggak tahu kakak melakukan bully dan ajar punishment mungkin ada. Enggak, papa saya juga tukang bully paling. Udah saya harus berangkat deh. Udah ini dulu aja, enggak jangan. Sedikit aja. Kemudian